Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMP Negeri 1 Klaten. Sahabat ISAKA yang saya banggakan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal penilaian tengah semester dasar yang sudah berlalu sekitar 1 minggu yang lalu. Kali ini berkaitan dengan soal seni rupa. Langsung saja masuk kepada soal seni rupa untuk soal nomor 13. Nah, yang nomor 1 sampai nomor 12 itu adalah soal seni musik. Kita sekarang mulai dari nomor 13 ini masuk pada soal seni rupa. Benda diletakkan dalam posisi sama, baik dalam posisi maupun ukurannya dengan memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Pernyataan di atas adalah pengertian dari A. Komposisi simetris, B. Komposisi asimetris, C. Komposisi sentral, dan D. Komposisi dasar. Anak diperhatikan. Benda diletakkan dalam posisi yang sama, ini artinya berkaitan dengan komposisi ya. Berarti kalau nggak komposisi simetris, komposisi asimetris. Sekarang kita lihat penjelasannya, apa sih komposisi simetris itu? Komposisi simetris adalah benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara kiri dan kanan, serta memiliki keseimbangan dalam bentuk dan ukurannya. Demikian itu adalah komposisi simetris. Terus kemudian yang komposisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya, namun masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antar benda atau objek gambar. Nah, ini seperti beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan berkaitan dengan komposisi simetris dan asimetris ini. Nah, sekarang kita lihat kembali ke soal. Benda diletakkan dalam posisi sama, baik posisi maupun ukurannya, dengan memperhatikan proporsi keseimbangan. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, benda model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara kiri dan kanan, serta memiliki keseimbangan dalam bentuk dan ukurannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah komposisi simetris. Lanjut nomor 14. Berdasarkan penggambarannya, objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur, terkesan ritmisnya akan terasa enak dipandang mata, lain dengan gambar yang acak-acakan dan tidak jelas pengaturan objeknya. Nah, pada pernyataan di atas disebut apakah A. keseimbangan, B. kesatuan, C. irama, D. keselarasan. Nah, untuk bisa menjawab nomor 14, berarti kita harus pahami ya dari keempat perlian gandanya itu seperti apa sih sebenarnya pengertiannya, kita harus pahami. Kita coba pembahasannya ya. Keseimbangan adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antara bagian-bagiannya, artinya tidak terkesan berat satu sisi dan ringan di sisi yang lainnya. Lalu kesatuan adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Lalu yang C, irama adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Gambar yang terkesan ritmisnya akan terasa enak dipandang mata. Nah, ini seperti yang dijadikan soal. Terus yang terakhir adalah keselarasan. Keselarasan adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya di dalam satu benda, atau benda yang satu dengan benda yang lain dipadukan menjadi satu bagian. Nah, sekarang anak-anak saya yakin sudah bisa menentukan ya jawaban yang paling tepat itu yang mana. Ini kan terkesan ritmisnya, gambar yang acak-acakan tidak jelas. Nah, berarti yang di sini jawaban yang tepat adalah D. irama. Nomor 15. Dari pernyataan di bawah ini yang merupakan penggambaran objek-objek yang memberikan kesan kesesuaian
antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya di dalam suatu benda, atau benda yang satu dengan benda yang lain dipadukan menjadi satu bagian disebut. Nah, ini barusan sudah kita bahas ya. Kita langsung cek saja. Irama adalah keseimbangan adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antara bagian-bagiannya, artinya tidak terkesan berat satu sisi dan ringan di sisi yang lainnya. Kesatuan adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Nah, ini sembarangan, ini kesatuan gaur ya, maaf. Irama adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan pergerakan dengan alur yang teratur, gambar yang terkesan ritmis, akan terasa enak dipandang mata. Yang terakhir adalah keselarasan. Penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya di dalam suatu benda, atau benda yang satu dengan benda yang lainnya dipadukan menjadi satu bagian. Nah, kita bisa lihat di sini, kembali ke soal ya, pernyataan di bawah ini yang merupakan penggambaran objek yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya dalam satu benda. Kira-kira jawab yang mana? Kita saya pastikan bahwa ini adalah dari keselarasan. Jawabnya B ya, keselarasan. Lanjut nomor 16. Gambar di bawah ini yang menggunakan teknik siluet adalah, nah ini anak-anak harus paham teknik siluet nanti apa, kita lihat ya. Anak harus pahami, dalam teknik menggambar itu kan ada teknik arsir, teknik Dussel, teknik pointillis, dan teknik siluet. Nah, sebelumnya semuanya itu sudah dibahas. Ini langsung ke pertanyaan saja ya. Kalau teknik siluet itu kan sebenarnya sama dengan istilahnya teknik blok. Jadi terkesan siluetnya saja. Berarti dengan demikian, dengan melihat keempat gambar ini, Anda sudah bisa menentukan ini di antara keempat gambar ini manakah yang menggunakan teknik siluet. Nah, kita lihat ya. Yang pertama ini adalah teknik linier. Ini adalah garis-garis yang dijadikan untuk patokan menggambarnya, garis lurus ataupun garis lengkung. Terus kemudian gambar yang berikutnya adalah teknik Dussel. Ini dalam memberikan gelap terangnya itu posisi pensilnya itu sedikit agak dimiringkan atau direbahkan. Terus kemudian yang ketiga, nah ini seperti yang di soal ya, ini adalah teknik blok atau teknik siluet. Dan yang terakhir adalah teknik pointillis, memberikan gelap terangnya itu menggunakan titik-titik. Nah, ini sudah banyak kita bicarakan. Nah, berarti dari soal ini jawaban yang paling tepat adalah gambar yang ini ya, ada kelinci di blok hitam itu. Lanjut nomor 17. Pernyataan yang menuliskan bahwa menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung disebut. Nah, ini barusan sudah saya sampaikan. Nah, kita langsung aja ya. Teknik linear itu apa? Cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Nah, ini seperti yang ditanyakan dalam soal ya. Terus kemudian teknik blok. Teknik blok adalah cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya saja, seperti siluet yang tadi sudah disampaikan di soal sebelumnya ya, nomor 16 tadi. Terus kemudian teknik arsir. Teknik arsir adalah cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti tiga dimensi. Yang terakhir adalah teknik Dussel. Cara menggambar yang penentuan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring atau rebah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini kita kembali ke soal. Menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Berarti kita bisa menjawab bahwa nomor 17 ini jawaban yang paling tepat adalah teknik linier. Lanjut nomor 18. Jika Anda perhatikan dalam tahapan menggambar flora dan fauna serta alam benda, 1. Memberi kesan latar belakang. 2. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 4. Menyusun bagian per bagian dari objek gambar. 4. Memberi dimensi gelap terang baik hitam, putih, atau berwarna. Nah, urutan jawaban yang benar adalah, nah anak semuanya,
Eh, Keempat ini adalah urutan teknik dalam menggambar flora atau fauna atau alam benda. Nah, urutannya yang paling tepat itu yang mana? Kita coba bahas ya. Nah, ini adalah tahapan dalam menggambar. Yang pertama itu adalah mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Nah, mengetahui bentuk dasar berarti nomor 2. Nah, sekarang kita bisa simpulkan berarti dari keempat jawaban ini nanti kalau nggak pilihan A ya berarti pilihan C. Nah, mengetahui bentuk dasar itu kan yang nomor pertama. Terus kemudian menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Nah, menyusun bagian per bagian dari gambar yang utuh berarti setelah nomor 2 terus kemudian nomor 3. Nah, berarti kemungkinan sudah ada titik terang ya bahwa ini nanti jawabannya pasti akan C. Memberikan dimensi gelap terang. Nah, ini memberikan dimensi gelap terang berarti 4. Berarti kan 2, 3, 4. Terus yang terakhir memberi kesan untuk latar belakang. Nah, berarti jawaban yang tepat urutan dalam menggambar flora itu adalah 2, 3, 4, 1. Nah, lanjut nomor 19. Teknik dalam menggambar fauna merupakan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek fauna yang ada di lingkungan sekitar kita. Manakah pernyataan gambar fauna di bawah ini yang benar? Ini maksudnya dari keempat pilihan ini, kira-kira teknik menggambar fauna merupakan pemahaman ini, kira-kira yang paling tepat yang mana? Ini berarti kan kalau ballpoint itu kan masuknya alat untuk menggambar. Nah, kalau bunga berarti kan termasuk flora. Gajah itu kan termasuk fauna, meja itu kan termasuk alam benda. Nah, sekarang kita kembali ke soal, manakah pernyataan gambar fauna di bawah ini yang benar? Gambar fauna, berarti maksudnya anak paham ya? Gambar fauna berarti kan paham kan? Kalau bolpen itu kan alat gambar. Nah, kalau bunga itu kan masuk di flora, kalau gajah di fauna, kalau meja masuk di alam benda. Berarti jawaban yang paling tepat adalah gajah. Soal nomor 20. Nah, anak-anak kita perhatikan ini. Ini kira-kira tahapan atau proses menggambar ya. Nah, kita lihat soalnya, kita bacakan. Gambar di atas adalah gambar buatan manusia yang terbentuk dari alam dengan memperhatikan proporsi dan komposisi. Disebut nah, A. Gambar alam bebas. Bukan. B. Gambar alam benda. C. Sketsa alam benda. D. Sketsa gambar gelas. Nah, sebenarnya ini bisa dilogika ya. Jawabannya yang mana? Saya yakin anak-anak bisa menjawabnya. Alam benda buatan manusia itu kan ada beberapa macam ya. Misalnya kayak kendi, piring, mangkok, gelas, dan lain-lain itu kan alam benda buatan manusia. Terus kemudian ada lagi alam benda yang terdapat di alam. Misalnya seperti batu, batang kayu, air, awan. Itu kan alam benda yang terdapat di alam, bukan lagi itu adalah buatan manusia. Nah, seperti itu. Nah, terus berarti kira-kira jawabannya yang mana? Nah, jawaban yang paling tepat dengan memperhatikan gambar ini adalah sketsa menggambar gelas. Nah, berawal dari sini mulai ada perubahan bentuk, nah, seperti ini sampai yang terakhir itu kan seperti itu. Nah, ini sebagai catatan ya bahwa alam benda buatan manusia ini kan terdiri dari ini. Berarti kan gambar ini kan termasuk alam benda buatan manusia. Kalau yang ini kan alam benda yang terdapat di alam. Lanjut soal nomor 21. Teknik menggambar yang dimulai dari badannya, kemudian berlanjut kepala, kaki, dan cakarnya disebut teknik. Nah, ini jelas sekali nih. Apakah yang demikian itu menggambar flora, menggambar harimau, menggambar ornamen, atau menggambar alam benda. Nah, ini bisa langsung kita jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah menggambar harimauan dimulai dari badannya dulu, kemudian lanjut kepala, lanjut kaki, lanjut cakarnya gitu. Flora mana ada sih badannya, nah, seperti itu. Lanjut nomor 22. Bandingkan gambar di bawah ini, maka yang merupakan media dalam menggambar flora dan fauna. Nah, kita lihat ya. Media, diingat-ingat. Media. Bandingkan gambar di bawah ini. Manakah yang merupakan media menggambar alam?
menggambar flora dan fauna. Kira-kira mana? Ballpoint itu merupakan media. Nah, kalau bunga ini berarti kan objek. Ini juga objek. Singa kan, kendi ini juga objek. Berarti yang merupakan media yang bisa digunakan untuk menggambar flora dan fauna adalah yang ballpoint ini. Bunga ini kan sudah menjadi objek, kendi dan singa sudah menjadi objek. Berarti yang masuk dalam media adalah ballpoint. Jelas ya? Lanjut nomor 23. Di dalam menggambar ada beberapa pensil yang memiliki sifat tertentu, sedangkan pensil yang sesuai untuk membuat garis yang tipis yang bersifat keras adalah ini kalau enggak pensil H ya pensil B, kan gitu kan. Kita berikan sedikit pembahasan ya. Pensil dibedakan menjadi dua jenis. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Nah, kita sekarang kembali ke soal. Pensil yang sesuai untuk membuat garis yang tipis dan bersifat keras. Nah, memiliki sifat keras. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah pensil H ya. Lanjut nomor 24. Pernyataan pada objek menggambar di bawah ini yang tidak bisa dijadikan objek menggambar adalah, nah ini diperhatikan ya, ini juga logika aja soalnya kalau seperti ini. Pernyataan objek menggambar. Kita bisa langsung lihat ya, objek menggambar ada 3, yaitu flora, fauna, alam benda. Nah, berarti yang jelas sekali nomor 24 ini jawabannya adalah B, semu. Nah, demikian tadi anak-anak soal yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak dalam belajar.